Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini akan saya jelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan atau melakukan konfirmasi kesediaan melaksanakan PPG tahun 2019 angkatan pertama. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke angkatan pertama di PPG tahun 2019 ini, silakan segera melaksanakan konfirmasi kesediaan karena akan dibuka hanya dalam beberapa hari saja, yaitu di sini ada keterangannya bahwa konfirmasi kesediaan itu hanya dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 Januari. Sekarang sudah tanggal 15 Januari, berarti besok adalah konfirmasi yang terakhir. Nah, silakan langsung saja ke website Sergur dan nanti melaksanakan konfirmasi kesediaan. Di sana nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab, dan nanti harus mencetak atau melihat hasilnya apakah sudah selesai atau tidak. Kalau tidak melaksanakan konfirmasi kesediaan, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah melaksanakan konfirmasi kesediaan, silakan bisa mengikuti pada video berikut ini. Ya, langsung saja silakan buka website sertifikasi-guru.id ya. Ini saya tutup dulu. Nah, langsung saja ke website Sergur, yaitu ap2sg sertifikasi-guru.id. Ini ya alamatnya. Nah, silakan langsung diakses saja. Terus nanti ditampilkan seperti ini, sertifikasi guru tahun 2019. Terus untuk melakukan konfirmasi kesediaan, di bagian bawah silakan scroll ke bawah atau geser ke bawah. Nanti ada tautan informasi tentang konfirmasi dan registrasi. Nah, ini adalah yang wajib dilaksanakan setelah kita sudah masuk ke PPG, calon peserta PPG tahun 2019 tahap pertama. Nah, kalau sudah masuk, silakan diklik saja. Nah, di bagian konfirmasi, ya, di bagian konfirmasi kesediaan, nanti di sini kita disuruh login dengan menggunakan nomor peserta UKG dan password. Nomor peserta UKG berarti pas dulu kita melaksanakan UKG ya, UKG itu nomor pesertanya berapa. Terus passwordnya di sini ada keterangan bahwa login dengan menggunakan nomor peserta UKG dan passwordnya itu adalah kata sandi sesuai dengan kata sandi yang di akun SIM PKB. Nah, apa sih SIM PKB? SIM PKB berarti yang ini, selamat datang di Guru Pembelajar. Nah, di sini kan nanti kita sudah punya akun. Nah, email dan kata sandinya ini untuk masuk atau login ke sini, ke konfirmasi kesediaan. Jadi, silakan Bapak Ibu buka lagi di Guru Pembelajarnya, website SIM PKB-nya. Untuk email dan kata sandinya diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau misalkan lupa, nanti bisa menghubungi atau ke ketua MGMP-nya masing-masing. Itu nanti suruh di reset email ataupun passwordnya. Nanti kita bisa mempunyai akun yang baru dengan email yang sama ya. Jadi emailnya sama tapi kata sandinya baru. Itu bisa. Silakan hubungi saja ketua MGMP-nya. Oke, kalau misalkan email dan passwordnya sudah ingat, silakan masukkan ke sini ya. Silakan ketikkan saja di sini, passwordnya juga diketikkan, lalu klik login. Ya, pastikan nomor peserta UKG dan passwordnya sudah benar. Kalau sudah, masuk ke klik login ya, klik login di sini. Nah, kalau sudah login, maka di sini akan dibawa ke halaman kesediaan ya, konfirmasi kesediaan ya, seperti ini halamannya. Di bagian sebelah kanan nanti ada keterangan berikut konfirmasi yang sudah Anda kerjakan. Apakah di sini sudah tuntas atau belum, apakah sudah cetak atau belum, nanti ada keterangannya di sini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan konfirmasi, nanti keterangannya adalah sudah tuntas ataupun sudah cetak. Tapi kalau yang seperti ini namanya belum tuntas atau belum cetak, berarti belum melaksanakan konfirmasi. Nah, untuk melaksanakan konfirmasi, silakan klik tombol konfirmasi yang warnanya biru nomor 2 di atas sebelah kanan ya. Itu silakan diklik saja. Ini saya klik. Terus nanti setelah konfirmasi nanti dihadapkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu harus kita jawab apakah bersedia atau tidak. Ya, langsung saja saya klik konfirmasi. Nah, kalau sudah klik konfirmasi nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Silakan dijawab sesuai dengan kesediaan Anda. Apakah Anda bersedia melanjutkan program PPG dalam sebutan tahun 2019? Nah, apakah Anda bersedia? Nah, di sini nanti konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan biaya untuk kita PPG di
kota atau LPTK yang kita tempati, karena mungkin jauh atau butuh penginapan, butuh biaya hidup, butuh makan, dan seterusnya. Apakah kita bersedia? Kalau bersedia berarti iya bersedia. Kalau tidak bersedia berarti nanti kembali ke halaman awal lagi ya. Oke, kalau sudah, klik bersedia saja karena kita akan melaksanakan PPG. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, apabila selama mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Anda terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan lainnya, apakah Anda bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Nah, ini berarti harus sesuai dengan peraturannya. Jangan sampai lalai, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa ya. Apapun yang diperintahkan atau diberikan aturan di PPG, pelaksanaan PPG, itu harus kita ikuti dengan benar dan sesuai ya. Jangan sampai nanti ada yang salah. Nah, kalau misalkan bersedia, silakan klik saja bersedia. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi, apabila selama mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Anda terbukti menggunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah Anda bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan dalam jabatan ke kas negara? Nah, kalau yang ini, kalau ini kan PPG-nya dibiayai, jadi pelaksanaan kuliahnya, pelaksanaan workshopnya itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, nanti untuk jika nanti kita melaksanakan pelanggaran, apakah kita bisa atau bersedia mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk PPG kita dikembalikan? Nah, kalau misalkan bersedia ya, resikonya nanti berarti kita harus sesuai dengan perintahnya, aturannya. Kalau tidak, maka otomatis kita disuruh untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPG kita ya. Jadi ya kayaknya kita tidak mau untuk mengembalikannya, otomatis kita harus bersedia. Nah, kalau bersedia, klik tombol bersedia yang ini ya. Kalau sudah, di pertanyaan berikutnya, apabila selama mengikuti kegiatan program PPG dalam jabatan, Anda tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum program PPG dalam jabatan berakhir, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apakah Anda bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan PPG dalam jabatan ke kas negara? Nah, di sini berarti pas proses pelaksanaan PPG itu kan nanti jaraknya atau waktunya itu kan tidak sebentar, bisa sampai, kalau 2019 ini bisa sampai 2 sampai 3 bulan di kampus atau LPTK. Apakah kita bersedia untuk mengikuti selama itu? Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah kok ada alasan atau mungkin ada kondisi yang tidak memungkinkan dan kita harus berhenti di tengah-tengah, nah di sini nanti harus mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan PPG-nya. Tapi kalau misalkan alasannya dapat dipertanggungjawabkan dan nanti bisa menunjukkan bukti-buktinya, maka kita tidak perlu atau tidak usah mengembalikan biayanya, asalkan aturannya atau alasannya sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bersedia silakan klik tombol bersedia saja. Terus berikutnya, jika pada akhir program PPG dalam jabatan masih belum dinyatakan lulus, bersediakah Anda menyelesaikan pendidikan program PPG dalam jabatan dengan biaya sendiri? Nah, ini sesuai dengan peraturan bahwa misalkan nanti di pelaksanaan PPG, kita di ujiannya atau di pelaksanaan prakteknya kita tidak lulus atau belum lulus, maka untuk mengulangnya akan dikenakan biaya yang dibebankan oleh LPTK ke mahasiswa PPG. Jadi kita akan membayar lagi untuk ujian ulang. Jadi kalau misalkan ada tes atau ujian atau kegiatan yang tidak selesai atau tidak lulus, maka kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk melaksanakan ujian ulang tadi. Nah, apakah bersedia? Nah, kalau bersedia silakan klik tombol ya bersedia saja. Nah, terus yang terakhir adalah mengisi alamat rumah, nomor HP, NIM. Nah, nomor NIM ini adalah nomor induk mahasiswa ya. Pada saat kita melaksanakan kuliah dulu atau pas lagi kuliah ya, itu nanti nomor induknya silakan ditulis di bagian kolom nomor induk mahasiswa. Silakan ditulis saja. Terus alamat rumah disesuaikan dengan KTP, nomor handphone berarti nomor yang aktif dan jangan sampai nanti berubah-ubah ya. Ini harus sesuai. Terus nama perguruan tinggi S1, jadi dulu pas kita melaksanakan kuliah atau kuliahnya kita di mana itu ditulis saja. Terus di bawah ada tercatat di AP4G adalah seperti ini ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai berarti ya nanti dicek
tidak pas, sehingga nanti bisa saja kita digugurkan ya. Nah, kalau misalkan sudah diketik semuanya mulai dari alamat, nomor handphone, NIM, dan nomor perguruan tinggi, maka selanjutnya adalah kirim. Kirim kesediaan kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2019. Nah, setelah klik tombol kirim, maka selanjutnya adalah mencetak fakta integritas. Nah, fakta integritas ini nanti mungkin akan dibawa ya pada saat pelaksanaan PPG ini. Dan kemudian dokumen A1 A1 nanti akan dicetak pada saat tanggal yang sudah ditentukan. Nah, silakan. Yang penting kita sudah mengisi kesediaannya dulu. Kalau sudah mengisi kesediaan, maka otomatis kita akan dicatat sebagai peserta di LPTK yang kita tempati itu. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri, login ke akun Sergurnya, terus melaksanakan kesediaan, dan nanti semoga nanti bisa masuk ke PPG di tahap pertama ini dengan lancar ya, nggak ada halangan, lancar, dan nanti mendapatkan nilai yang maksimal dan langsung lulus 100%, tidak ada yang ulang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silakan bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi selalu video terbaru dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai nanti ketemu di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.